Apa kabar? Selamat datang di seri pelatihan online bagi pelatih Tata Kelola Ruang Praktek atau 5R di Sekolah Menengah Kejuruan. Kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu Gemba dan bagaimana pentingnya Gemba untuk diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan. Apa itu Gemba? Gemba berasal dari bahasa Jepang yang artinya tempat yang sesungguhnya atau the real place. Nah, apabila kita bicara dalam sistem manajemen, maka Gemba berarti adalah tempat yang sangat penting bagi sebuah organisasi karena disitulah letak daripada semua proses yang ada. Contoh, untuk industri manufaktur misalnya, Gemba berarti adalah lokasi pabrik atau tempat di mana mesin-mesin diletakkan untuk bekerja. Apabila kita tarik analogi, di sekolah menengah kejuruan atau di semua institusi pendidikan vokasi, Gemba tentunya adalah tempat yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam hal ini, Gemba adalah laboratorium, bengkel, workshop, atau tempat di mana siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa prinsip Gemba yang kita harus tahu sebelum kita melaksanakan Gemba. Yang pertama adalah Gemba ditujukan kepada pimpinan organisasi untuk pergi dan lihat. Seringkali pimpinan organisasi tidak menyadari bahwa di dalam organisasinya terdapat banyak sekali ketidakefisienan, ya, di mana ketidakefisienan itu bisa mengganggu proses produksi yang ada atau kalau di sekolah bisa mengganggu proses belajar mengajar. Seringkali pimpinan sekolah tidak tahu apa yang terjadi dengan workshopnya, dengan bengkelnya. Kadang-kadang mereka hanya menerima saja informasi dari orang-orang yang biasanya menggunakan bengkel tersebut. Nah, laporan tersebut bisa jadi tidak memuat hal-hal yang sifatnya negatif atau hal-hal yang sifatnya problem. Karena bisa jadi yang melapor takut dimarahi misalnya. Nah, untuk itu, sekali lagi, Gemba ditujukan agar pimpinan mengenali lokasi kerja atau lokasi yang penting bagi proses belajar mengajar di sekolah menengah kejuruan. Ya. Nah, kemudian dengan melihat lokasi secara langsung diharapkan nantinya para pimpinan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada karena bisa menemukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna ya atau wasteful activity. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa ada beberapa aktivitas yang menghasilkan limbah. Limbah di sini belum tentu berarti secara harfiah, tetapi juga proses-proses yang menghambat terjadinya produksi itu bisa kita sebut dengan limbah. Baik, prinsip yang kedua adalah tanya kenapa. Ya, ketika kita melakukan Gemba, pimpinan harus berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang yang ada di lokasi Gemba tersebut. Apabila pimpinan menemukan, misalnya ada hal-hal yang tidak relevan dengan proses produksi, ya, tempat penyimpanan yang tidak relevan dengan proses produksi, atau ada mesin-mesin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seharusnya pimpinan bertanya mengapa bisa terjadi dan tidak sekedar memarahi orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Ya. Karena penting sekali bagi pimpinan untuk bisa mendengar daripada sekedar berbicara. Ya, jadi Gemba dimanfaatkan untuk mencari tahu problem apa saja yang biasa ada di tempat kerja dan kita sebagai pimpinan mungkin tidak menyadari. Ya. Oke, selanjutnya adalah anak buah Anda. Ketika pimpinan datang melakukan Gemba, dia tidak melakukan manajemen by walking. Apa maksudnya manajemen by walking? Manajemen by walking adalah mengatur lokasi sambil kita melakukan inspeksi. Ya, jadi kita tidak melihat anak buah melakukan kesalahan. Yang dilihat adalah apakah proses-proses sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian fokus untuk menemukan titik lemah di dalam sistem dan tidak sekedar menyalahkan
orang lain atau orang-orang yang bekerja di sana. Ya. Mungkin kalau boleh di bahasa Indonesia kan atau di istilah yang dikenal di Indonesia, Gemba itu identik dengan belusukan, ya. Ala Bapak Presiden kita yang gemar sekali melakukan belusuan, nah inilah Gemba. Ketika belusuan, mungkin Pak Presiden tidak mencari kesalahan orang atau dia tidak melakukan perbaikan saat itu juga, tetapi kemudian hasil-hasil dari belusuan tersebut dibawa ke dalam rapat kabinet dan dibicarakan di sana. Itulah seharusnya Gemba. Jadi ketika pimpinan sekolah menemukan adanya ketidaksinkronan, ketidakefisienan, itu tidak berusaha diselesaikan saat itu juga, kemudian akan dibawa ke sebuah rapat di mana semua pihak yang terlibat datang dan ikut berbicara dan melakukan brainstorming di sana. Baik, itu adalah 3 prinsip Gemba yang harus diketahui oleh siapapun yang akan melaksanakan Gemba. Sekarang kita belajar bagaimana melaksanakan Gemba. Oke, ada 7 langkah ya. Mulai dari menyiapkan tema, menyiapkan tim, kemudian fokus pada proses ya, kemudian kita benar-benar berada pada tempat yang penting, kemudian kita catat hasil pengamatan, ya, sebisa mungkin kita libatkan orang lain, dan yang terakhir adalah kita menindaklanjuti hasil-hasil Gemba. Mari kita simak penjelasan untuk masing-masing langkah. Oke, langkah pertama, siapkan tema. Ya. Ketika kita melakukan Gemba atau kita melakukan berkeliling tadi, kita harus memiliki satu tujuan. Ya. Jangan terlalu banyak. Misalnya, hari ini kita akan Gemba untuk melihat mesin-mesin yang tidak berproduksi. Ya, atau hari ini saya akan Gemba untuk melihat bagaimana rapi dan resik dijalankan. Ya. Saya akan melihat bagaimana Gemba di ruang guru. Gitu, ya. Apakah di sana juga diberikan pengetahuan yang cukup soal 5R bagi seluruh guru-guru yang ada, dan apakah sudah diterapkan. Nah, itu adalah satu contoh. Ya. Jadi ketika kita melakukan Gemba dengan satu tema, misalkan kita akan melihat tentang mesin-mesin yang tidak berfungsi. Bila kita temukan hal-hal lain di luar soal permesinan, maka itu bisa ditunda. Ya. Kita fokus di satu hal dan sebisa mungkin siapkan catatan, ya, daftar pertanyaan, ya. Apakah di sini ada mesin yang tidak berfungsi? Nah, kemudian kita tanyakan kenapa tadi, ya. Biasanya kita kenal dengan kalau di Lean Management System ada yang namanya 5 whys atau 5 mengapa atau 5 kenapa, ya. Biasanya di jawaban yang kelima inilah kita bisa menemukan akar masalah, walaupun tidak selamanya hal itu bisa menjadi jaminan. Contoh, ketika kita menemukan mesin yang tidak berfungsi, ya kita bisa tanyakan, mengapa mesin ini tidak berfungsi? Ya. Kemudian ketika kita menjawab jawaban, oh barangkali karena tidak pernah dilakukan servis. Ya, tanya kembali, mengapa tidak dilakukan servis? Nah, seperti itu sampai kita menemukan jawaban yang mengarah kepada perbaikan sistem dan tidak semata-mata tadi menyalahkan orang per orang. Oke, langkah kedua kita siapkan tim, ya. Tim ini berarti adalah orang-orang yang ada di lingkungan atau di daerah yang akan kita lakukan Gemba. Pastikan mereka itu tahu, Ibu Bapak, bahwa apa sih Gemba itu, bahwa tujuan Gemba itu adalah untuk menemukan ya ketidakkonsistenan atau permasalahan di dalam sistem, ya, bukan untuk mencari-cari kesalahan mereka. Gitu. Jadi mereka nggak ada perasaan takut, tidak khawatir, ya, wah jangan-jangan nanti setelah Gemba saya dipecat, jangan-jangan setelah Gemba, wah saya dapat sanksi nih, wah kena SP saya gitu. Nah, kalau pemikiran atau mindset mereka masih ketakutan dengan Gemba, maka Gemba nggak akan berfungsi dengan baik. Ya, yang perlu dijelaskan adalah bahwa Gemba ini proses biasa, ya. Proses biasa untuk apa? Untuk perbaikan berkelanjutan. Kenapa? Kalau kita lakukan, kita temukan kesalahan-kesalahan secara personal, ya, maka tidak akan ada perbaikan berkelanjutan. Karena jangan-jangan masalahnya bukan ada di orang tersebut, gitu.
ya, tetapi ada di keseluruhan sistem. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati, ya. Kita siapkan mereka, kita ajak bicara, ya. Makanya kalau sebelum kita melakukan 5R, ya, penting sekali bagi seluruh, ya, penting sekali bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders tahu apa manfaat dari 5R ini. Ya. Oleh karena itu di persiapan 5R, ya, yang kita pernah dengar mungkin namanya kick off meeting atau rapat pendahuluan itu menjadi sangat penting karena apa? Menyediakan dasar, ya, menyediakan informasi bagi seluruh pihak sekolah yang terlibat untuk memahami, bahwa sekolah saya akan menerapkan sistem, ya, dan persyaratan sistem tersebut adalah A, B, C, D dan seterusnya, sehingga diharapkan, ya, mereka bisa ikut mendukung dan tidak resisten. Ya, ini kadang-kadang ketika kita mengintroduce sistem, ya, ada pihak-pihak yang merasa, waduh, wah kerjaan lagi nih, wah saya bisa bakal repot nih. Nah, itulah pentingnya mempersiapkan tim dengan baik supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk ke langkah 3. Nah, sekali lagi, fokuslah pada proses dan bukan pada orang, ya. Kita amati proses-proses yang terjadi, ya. Bila terjadi permasalahan, misalnya tadi sekali lagi mesin tidak berfungsi, ya. Kenapa mesin nggak berfungsi? Ya, sudah adakah standar operation procedure atau SOP, ya, atau prosedur standar gitu, ya. Nah, oke, sudah ada prosedur standar. Apakah prosedur tersebut dijalankan? Jangan-jangan ada prosedur tapi nggak pernah dijalankan, ya. Nah, kalau tidak dijalankan, mengapa, ya? Atau jangan-jangan prosedur ini sudah kuno, sudah tidak mencukupi lagi untuk mesin yang sekarang. Ini mesin zaman dulu, prosedurnya harusnya ikut diganti, tapi ternyata tidak ada perubahan prosedur atau tidak ada perubahan instruksi kerja. Nah, itu juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya proses yang sangat lancar gitu, ya. Pasti akan terkendala karena kita ngelihat loh, mesinnya tipe A, kok prosedurnya yang ada tipe B. Nah, ini juga kadang-kadang nggak disadarin karena mohon maaf nih, untuk beberapa kasus, ya, terutama mungkin sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ISO, ya, ketika mereka pertama kali melakukan setup ISO itu tidak melakukan pembikinan prosedur secara mandiri atau jangan-jangan prosedurnya ini di-drop dari pusat, hanya copy paste dari sekolah lain. Nah, mohon maaf, ini seringkali kami ketika mengadakan audit ketemu hal-hal yang seperti ini. Nah, tentu saja yang prosedur untuk sekolah lain belum tentu tepat dijalankan untuk sekolah ibu, bapak, tempat bapak ibu mengajar, ya. Oke, sekali lagi kita fokus pada proses dan bukan pada manusianya. Ya, kemudian lihat langkah keempat. Nah, ini dia Pak. Pastikan bahwa Bapak Ibu pimpinan sekolah berada pada tempat yang tepat dan penting, ya. Jadi tidak perlu semua area dilakukan Gemba, Ibu Bapak, ya. Minimal lakukan Gemba di tempat-tempat yang secara langsung terkait dengan proses belajar mengajar, ya. Nah, apabila itu sudah dilakukan, ya, misalnya kita Gemba di kelas, kita Gemba di lab, kita Gemba di perpustakaan, ya. Kita Gemba di bengkel, workshop, atau apapun namanya, gitu. Nah, setelah semua tempat yang sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar ini selesai atau beres, silakan kita lakukan Gemba di tempat-tempat lain, kantin, ya, toilet, tempat parkir misalnya. Nah, disitulah kita bisa memilah, ya, prioritaskan tempat-tempat yang secara langsung, ya, secara langsung manfaatnya dapat dirasakan dalam proses belajar mengajar, yang artinya berhubungan dengan nilai siswa di akhir semester. Tuh. Kantin penting untuk siswa, tempat parkir penting untuk siswa, tetapi apakah dengan melakukan Gemba di kantin ini, nilai siswa otomatis naik? Belum tentu. Jangan-jangan malah saking kantinnya bagus, siswanya lebih senang nongkrong di kantin daripada nongkrong di kelas. Nah, itulah Ibu Bapak. Jadi, tentukan dulu proses-proses yang sangat penting bagi keberlangsungan belajar mengajar yang memiliki korelasi, ya, secara langsung dengan kemampuan siswa.
dengan kompetensi siswa. Di luar itu kita bisa tunda. Baik, ya. Kemudian, lakukan langkah kelima yaitu mencatat hasil-hasil pengamatan. Ya. Ketika Gemba, siapkan kertas, siapkan daftar pertanyaan, siapkan checklist. Ya, sekali lagi, amati proses, bukan orang. Ya, ketika ibu bapak melihat wah ada sampah, jangan ditulis. Wah ini bagian kebersihan malas. Wah ini kepala bengkel nggak rajin. Nah, kita harus tahu dulu kenapa dia nggak rajin atau kenapa dia malas. Jangan-jangan ada faktor lain yang mendasari. Ya. Nah, apabila perlu, sekarang kita sudah memiliki ponsel pintar itu ya, smartphone yang bisa langsung mengambil gambar ya, yang bisa langsung merekam suara ibu bapak gitu. Silakan saja ambil fotonya, kemudian mungkin dengan short video ya, mungkin kemudian dengan merekam suara ibu bapak di notes segala macam, itu bisa membantu ya. Nah, semakin banyak informasi yang didapat pada saat Gemba ya, semakin banyak pula data yang kita dapatkan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, oleh karena itu pada saat Gemba kita tidak, sekali lagi, kita jangan sampai atau kita tidak sampai tergoda untuk memberikan solusi. Karena yang ada nanti itu adalah yang disebut dengan quick win ya. Semacam ini contohnya. Ibu bapak sakit kepala ya. Kemudian pergi ke dokter. Nah, oleh dokter hanya diberi pereda sakit kepala. Sakit kepala bapak ibu hilang ya. Gejalanya hilang, tetapi apakah penyebab sakit kepalanya itu juga ikut hilang? Nah, itu yang harus ditindaklanjuti. Jadi kalau ibu hanya memberikan quick win ya, solusi singkat, maka kedepannya ada kemungkinan besar hal yang sama terulang kembali. Ya. Ketika ibu bapak melihat sampah, ya, kemudian ibu bapak perintahkan untuk membersihkan sampah tersebut, oke. Pada detik itu juga sampah bersih. Tetapi ibu tidak tahu atau bapak tidak tahu mengapa sampai bisa terjadi penumpukan sampah di situ. Itulah yang harus ditemukan. Ya, jadi ketika kita temukan masalah, catat saja masalahnya. Jangan coba menganalisa, jangan memberikan solusi singkat ya. Nanti pada saat kita selesai Gemba, kumpulkan orang-orang yang terlibat, kita tindak lanjuti. Disitulah nanti akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di tempat kerja. Baik, setelah langkah kelima, kita ke keenam. Apa itu? Melibatkan orang lain. Maksudnya begini, ya. Kalau kita terbiasa dengan satu proses, ya, maka kita tidak akan bisa melihat secara jernih. Ya. Contoh, ketika kita melakukan Gemba di laboratorium, katakanlah bengkel kayu, gitu. Coba ibu bapak mengajak kepala bengkel elektro, misalnya, untuk ikut melihat di bengkel kayu tersebut, ya. Nah, siapa tahu ada kasus seperti ini, Pak. Karena di bengkel kayu itu sudah terbiasa menggunakan alat-alat power tools, ya, alat-alat listrik, gerinda, gergaji dan sebagainya. Karena mereka ini orang-orang yang berhubungan dengan kayu, mungkin tidak sadar bahwa ada bahaya-bahaya ya yang ditimbulkan akibat aliran listrik. Mungkin di situ colokannya sudah berkarat atau kabel mungkin ada yang mengkelupas. Nah, karena mereka ini menganggap itu sudah biasa, Ibu Bapak, maka mereka menganggap tidak ada bahaya. Nah, tetapi lain kalau kita mengajak orang dari jurusan elektro, dengan mudah dia bisa mengenali, loh, Pak, ini alatnya kok kabelnya banyak yang ngelupas ya, stop kontak banyak yang kendor ya. Yang sementara hal-hal itu bisa jadi dianggap sepele oleh mereka yang biasa bekerja di bengkel tersebut. Mereka tidak mengindahkan. Nah, dengan membawa orang lain, ya, mereka bisa mengamati dengan lebih jeli. Ya. Nah, sekali lagi kita siapkan pula teman yang kita ajak tersebut, ya, ketika melakukan Gemba jangan berkomentar mengenai orang, gitu ya. Kita komentar mengenai proses atau silahkan simpan komentar, Anda catat, nanti kita akan lakukan meeting untuk membahas apa-apa yang Anda lihat atau apa-apa yang Anda temukan pada saat Gemba. Dan lahir ya atau langkah ketujuh,
kita harus menindaklanjuti setiap hasil Gemba apapun itu, ya. Carilah solusi ya dengan perangkat dan alat yang tepat. Misalkan sekolah kita sudah sangat luar biasa sekali sehingga tidak ditemukan masalah apapun, solusinya adalah sampaikan kepada teman-teman yang menemani kita atau yang kita kunjungi di tempat Gemba. Baik, Ibu Bapak, ternyata dari hasil Gemba ini kami melihat bahwa segalanya sudah berfungsi dengan lancar. Jadi terima kasih Anda sudah melakukan memelihara ya prosedur-prosedur yang ada gitu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, apabila ternyata kita temukan hasil yang tidak memuaskan, nah, maka kita adakan satu pertemuan, Pak. Ya, kita review, kita tinjau ulang. Apa yang menyebabkan daerah tersebut mendapatkan nilai yang kurang bagus atau mendapatkan penilaian Gemba. Ya, sekali lagi di Gemba kita tidak menilai ya, tapi ternyata di situ kita temukan banyak masalah. Nah, dengan demikian, dengan data yang banyak ya, dengan kita kita lebih punya waktu untuk memikirkan solusi-solusi itu, kita tidak menghasilkan solusi yang instan. Diharapkan ketemulah yang namanya root cause atau akar permasalahan ya. Akar permasalahan ini yang paling penting. Apabila kita berikan solusi tetapi ternyata tidak menyentuh akar masalah, tentu saja ini percuma. Masalah yang sama bisa terulang di kemudian hari. Baik, itu adalah 7 langkah Gemba. Sekali lagi kita punya 3 prinsip ya. Kita punya 3 prinsip Gemba ya. Pertama adalah pergi dan lihat ya. Itu adalah prinsip yang paling penting. Kemudian apalagi Ibu Bapak? Apa prinsip yang kedua? Ya, ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa pada saat Gemba sekali lagi fokus pada proses ya. Dan yang ketiga adalah kita menghargai orang-orang yang bekerja di tempat tersebut. Nah, itu adalah 3 prinsip dan 7 langkah Gemba. Kami berharap ya Gemba dapat dilakukan di sekolah Ibu Bapak sehingga memberikan manfaat dalam percepatan kita melakukan implementasi 5R. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Kita jumpa lagi pada online seri yang lain dengan 5R untuk institusi vokasi. Terima kasih.